Shalom seluruh keluarga kerajaan Allah. The kingdom of God is the kingdom of love. Dan baptisan kuasa yang janjikan Tuhan adalah the baptism of love. Karena itu tema kita adalah forgiving offenses. Yaitu mengampuni, yaitu ketersinggungan. Ataupun pelanggaran atau apapun. Dan kita tahu lebih mudah mengampuni orang yang jauh. Apalagi orang yang tidak kenal terlalu mudah. Tapi orang yang dekat tidak mudah. Kita tahu bagaimana pertengkaran pertama terjadi di Taman Eden. Ada garden of pleasantness, pleasure. Dan mendadak saudara menjadi baku hantam. Dan saat itu the blaming game dimulai dari nenek moyang kita Adam. Apakah engkau makan buah yang kularang engkau memakannya? Tuhan bertanya, dari mana kamu tahu kalau kamu telanjang? Perempuan itu yang kau berikan padaku. Dia salahkan dua orang. Istrinya yang belum dia kasih nama. Waktu itu namanya cuma Isya, perempuan. Belum diberi nama Hawa, yang artinya life giver. Dan dia salahkan Tuhan yang memberi. Dia ini excess baggage buat aku. Dialah yang memberikan lalu ku makan. Lalu yang kedua yang kasihan adalah ular. Dia yang menipu aku. Tapi ular satu-satunya yang gentleman yang tidak nyalakan siapapun. Dan apa yang terjadi adalah saudaraku dari blaming game Kejadian pasal 4. Karena itu saya tahu bahwa son of Adam tidak ada yang baik. Kain dan Habel. Dan kita tahu bagaimana Kain itu marah kepada adiknya karena persembahannya diterima. Persembahannya tidak. Karena persembahannya tanpa darah. Without blood, there's no remission of sin. Tanpa darah tidak ada pengampunan atau pengurangan dosa. Tidak ada. Tetapi dia begitu angkuh dan dia tidak mau tanya. Dia memberikan hasil dari bumi. Padahal bumi sudah terkutuk. Bukan Adam dan keturunan dikutuk, tapi bumi. Sehingga tidak lagi mengeluarkan produksi yang baik. Kita tahu bahwa kita bisa memberkati bumi yang di sini dan bumi yang ini. Dan juga bumi keluarga kita. Dan saat itu Tuhan menegur dia, hei Kain, kenapa wajahmu muram? Tidak, karena wajahmu akan berseri-seri kalau engkau berbuat baik. Tapi kalau engkau tidak berbuat baik, dosa yaitu ada di ambang pintu. But you must have kuasa. Kamu harus rule, menguasai. Sebab kamu adalah diciptakan gambar rupa Allah. Tapi daripada dendam jadi pembunuh. Dia membunuh adiknya. Bagaimana dengan Habel? Habel juga tidak lebih baik, saudara. Karena di dalam Ibrani pasal 12 ayat 24 tercatat di sini. Dan kepada Yesus, pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat, bahkan lebih baik, better daripada Habel. Saudaraku, darah itu bisa berbicara. Saya sebagai orang yang melayani Tuhan seringkali ada haunted house. Salah satunya ada di rumah di Surabaya. Itu dulu tempatnya Kempetai, saudara. Dan itu terjadi kekejaman di sana. Darah di Habel menuntut balas. Tapi Yesus mengatakan, Bapa ampuni mereka. Karena mereka tidak tahu yang mereka berbuat. Dia bahkan membela. Dia berdoa buat pemberontak. Yesaya 53 ayat 22. Saudara yang kasih Tuhan. Kita meniru Tuhan dan guru kita Yesus Kristus. Dia tidak berkata pada waktu coba disalib itu yang tercatat. Tetapi sejak dianiaya dan mulai dia dibully sejak dia kecil. Dikatakan anak haram, dihina. Dia selalu mengucapkan itu Bapa. Dia tahu dia berasal dari Bapa dan akan kembali pada Bapa. Kalau kita sebagai warga negara kerajaan, orang akan melihat kita sebagai warga negara dari the kingdom of love. Ketika ada love, grace and mercy dalam kehidupan kita. Sampai di kayu salib, dia masih berteriak. Dan saat itu saudaraku, yang memimpin penyaliban mendengar itu semua. Dia berdoa buat mereka yang menghina, meludahi dia. Dan kemudian dia meletakkan topi ataupun helmet daripada JSP komandan. Dan dia berkata, sesungguhnya dia ini anak Allah. Kiranya ketika orang melihat kita mengampuni orang menghina kita, orang tahu. We are truly the sons of God. God bless you. Amin. Ya, shalom. Nah, sekali lagi shalom warga kerajaan Allah.
Ya, apakah ada sukacita pagi hari ini? Amin. Ya, mari saya mengajak untuk Bapak Ibu katakan di samping kiri, samping kanannya, Tuhan Yesus baik. Yes, amin. Ya, sebelum kita memuji muliakan nama Tuhan, mari kita satukan hati kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih untuk pagi hari ini ya Bapa. Terima kasih untuk kasih-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu ya Bapa. Tuhan, kami berkumpul di tempat ini karena hanya ingin memuliakan nama-Mu saja ya Tuhan. Kami percaya Bapa, Engkau hadir di tempat ini bersama kami ya Bapa. Tuhan, urapi setiap kami yang ada di tempat ini Bapa, agar kami merasakan hadirat-Mu ya Tuhan. Kami sudah siap untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Mari sama-sama katakan amin. Jempolnya di atas selama-lamanya. Tuhan Yesus katakan baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik.
satukan hati kita. Yes, Jesus. Kami mau terhubung denganmu saja ya Bapa. Mampukan ku melakukan yang kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadimu. Selalu melekat di
Engkau Tuhan, Allah yang dahsyat, Allah yang besar. Terima kasih buat kehadiran-Mu di tengah-tengah kami Tuhan. Hanya Engkau yang layak diagungkan, hanya Engkau layak ditinggikan. Tiada nama lain selain nama-Mu. Nama-Mu besar dan dahsyat, nama-Mu agung Tuhan. Tiada Allah lain seperti Engkau. Sungguh kami kagum akan perbuatan-Mu yang besar. Begitu besar Engkau mengasihi kami Tuhan, hingga Engkau layakkan kami. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami membawa hati kami membawa hidup kami ke dalam tangan-Mu. Beracara di tengah-tengah kami pagi hari ini Tuhan. Singkapkan kebenaran firman-Mu. Hati kami terbuka untuk Roh Kudus mengoperasi hidup kami, supaya hidup kami sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu semuanya. Ya, yang sebelah sini lebih keras shalom. Yang sebelah sini shalom. Biar semangat. Ya, semuanya sama-sama shalom. Puji Tuhan, luar biasa. Saudara percaya bahwa Tuhan ada di tempat ini? Luar biasa. Ya, hari ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Tema bulan ini mengampuni ya, forgiving offenses. Kok gak enak ya bulan ini ya. Tuhan sedang ingin memperbaharui hati kita, memulihkan hidup kita. Amin. Ya, saya mengambil tema ini, luka membawa nikmat. Mana ada luka membawa nikmat ya. Kalau sudah terluka itu sakit. Bukan nikmat, tersayat ya. Tapi ini adalah kondisi manusia. Kita semua di sini adalah manusia yang kondisinya terbatas. Pasti pernah sakit, pernah terluka, kita pernah kecewa, kita mengalami banyak keterbatasan karena kita manusia. Yesus pun ketika dia menjadi manusia, dia juga terluka. Ya, dia juga terluka. Terluka dengan siapa? Dengan muridnya. Dia juga merasakan sedih ketika sahabatnya melihat sahabatnya sedih, melihat sahabatnya meninggal, maka menangislah Yesus. Nah, apakah kita di sini juga pernah terluka? Oh, cuma 2 orang. Saya pun terluka. Kita pernah terluka ya, setuju? Setuju, sepakat. Ya, saya punya alat peraga, maklum guru sekolah minggu ya. Jadi saya ingin ingin menunjuk responden 10 orang. Ini contoh saja ya. Contoh saja untuk ilustrasi, ya. Ini adalah gambar hati. Hatinya kok nggak merah, kok kuning ya. Ya. Ini adalah gambar hati. Oke, nanti Astin akan membagikan terserah Astin ke beberapa orang untuk menulis. Ya, saya berikan contoh. Ini ada banyak luka ya, tapi saya memberikan beberapa contoh, yaitu Astin bisa langsung pilih. Nanti yang dikasih kertas ini sebagai sampel saja, kertas untuk menulis luka apa, ya salah satu aja, tidak usah banyak-banyak, satu. Jadi ini contohnya luka pengkhianatan, ya. Pengkhianatan itu seperti ditusuk dari belakang, ya luka tapi tak berdarah ya pengkhianatan. Nah, jadi Yesus pun mengalami pengkhianatan. Siapa yang mengkhianati? Yudas Iskariot. Dia mengkhianati Yesus. Nah, pengkhianatan ini itu seolah-olah ditusuk dari belakang. Nah, saya pernah mengalami rasanya ditusuk tidak berdarah. Nah, ini. Kemudian yang kedua, tertolak. Ya, tertolak seperti Daud ya.
Daud, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, tetapi Tuhan tidak meninggalkan aku. Nah, ini tertolak ya. Tertolak. Jadi ada perasaan tertolak yang dia alami. Ini contoh saja supaya yang responden bisa menulis ya. Ya. Dibohongi. Pernah dibohongi? Pasti pernah ya, entah dibohongi pegawai, dibohongi anak, dibohongi pasangan kita atau siapapun ya. Kemudian berikutnya diabaikan. Nah, ini contoh saja. Diabaikan, dicuekin, tidak dianggap. Ya. Kemudian perpisahan. Ternyata perpisahan ini juga membawa luka. Kemudian kekerasan, ya, kemudian kehilangan seseorang yang dikasihi, atau juga ini bully, ya, bully, penghinaan, pelecehan, kemudian ketidakadilan, bahkan mungkin juga digosipin dari belakang ya. Nah, ini adalah contoh-contoh luka yang pernah kita alami, ya. Mungkin masih banyak yang tidak tertulis dan lain-lain. Tapi ini hanya untuk gambaran saja. Kira-kira sudah ditulis satu saja? Oke, nah oke. Ya, sambil proses, boleh Astin minta tolong dipegangkan. Iya. Ya, siapa yang sudah boleh maju? Pak Koko, Tuan muda. Di sini Pak, kita tusuk pakai paku ini. Kertasnya di sini. Ya. Ya sini aja. Enggak apa-apa. Boleh ditusukkan Pak? Nah, ini pakunya paku Yesus yang disalib. Oke. Iya, silakan berikutnya. Siapa yang sudah menulis? Ini kan ilustrasi saja. Silakan Pak ditusukkan. Ya. Sudah tertusuk sampai ke belakang. Cari space yang kosong boleh. Sudah semua? Oh. Christian Dior belum. Nanti kita kasih kesempatan. Masukkan ke dalam. Ya. Ya. Nah, ini kondisi hati kita ketika kita terluka. Ya. Ini hanya contohnya 10 ya. Ini ada kata kasar, kemudian kehilangan, pengkhianatan, dibohongi, kekecewaan, dikambing hitamkan, tertolak ketidakadilan, tinggal touring sendiri nggak diajak, tidak diperhatikan. Nah, ada banyak luka yang pernah kita alami. Coba balik belakang, apalagi yang besar ini, mungkin kata kasar ini sudah begitu dalam ya, lubangnya begitu dalam sampai ke belakang. Lihat. Seperti ini hati kita. Nanti saya suruh maju lagi ya. Makasih Astin. Nah, ini kondisi hati kita yang terluka. Mungkin banyak dari kecil kita mendapat perlakuan kata-kata kasar. Kemudian kita dikecewakan, dibohongi. Ada banyak hal yang kita alami. Bahkan
di belakangnya tajam. Ketika ini saya pegang begini, pasti menusuk saya. Nah, orang yang terluka, kadang dia juga melukai orang lain. Kalau kita belum disembuhkan, kita akan mengalami luka juga. Ya, apa efek dari terluka? Ya, ada banyak macam, tapi saya hanya menulis beberapa. Ketika kita terluka, kita marah, kecewa, direndahkan, frustasi, depresi, tidak berdaya, tidak bisa tidur, tidak bisa makan. Banyak hal. Sehingga apa yang terjadi? Kesehatan kita terganggu. Nah, ya jadi ini kondisi hati yang terluka. Beberapa hari lalu kami mendatangi ada keluarga yang sudah percaya Yesus tapi underground ya. Jadi dia mengalami kasih Tuhan yang luar biasa sehingga dia bisa menginjili orang lain. Orang itu datang panggil kami, dia menceritakan bahwa dia berpisah dengan suaminya ya, karena suaminya ada perempuan lain dan anaknya ini mengalami depresi yang cukup berat. Jadi kita janjian kalau anaknya pulang nanti kita akan ketemu. Nah, ternyata dari ceritanya ada banyak tusukan-tusukan yang seperti ini yang dia alami. Ya, dia tidak mau bergaul dengan orang, dia suka menyendiri, dia di kamar terus, dia tidak keluar-keluar. Nah, ini bahayanya ketika kita terluka. Nah, hari ini Tuhan mengajari kita untuk bagaimana kita bisa melepaskan paku-paku ini. Dengan cara bagaimana? Dengan cara mengampuni. Mari kita baca ya, apa pengertian mengampuni? Ini definisi saya ya. Mengampuni merupakan sikap atau tindakan mau melepaskan luka yang ada di dalam hati dan tidak membalas dendam. Ketika kita disakiti, dilukai, kita bisa melupakan atau tidak? Ya, mungkin ada yang sulit untuk melupakan. Dia mungkin ingat sedikit, tapi sudah tidak sakit. Tapi dia masih teringat kata-kata kasar itu. Bahkan bisa jadi ketika kita menemukan tempat tertentu kita menjadi teringat trauma, kita tidak berani. Nah, mengampuni itu adalah sebuah keputusan yang harus kita ambil dan melepaskan luka yang ada di dalam hati kita dan kita tidak membalasnya. Nah, itu bukan sebuah hal yang mudah. Tapi ini adalah gaya kerajaan Allah. Ini gaya hidup orang Kristen, kita harus mengampuni. Oke, ya. Mari Astin bantu. Sekarang kita mau melepaskan. Astin aja ya. Ya, kita akan lepaskan, ini paku yang besar ya. Wah, lumayan tarikannya, pegang ya Astin. Ya. Ini melepaskan pengampunan satu-satu. Kalau dari jarak jauh mungkin tidak terlihat ya. Tapi kalau dari jarak dekat, apa yang terjadi dengan hatinya? Membekas. Terlihat lubang, di depan kelihatan. Nah, ada lubang-lubang, makasih Astin. Ada lubang-lubang yang ada di hati kita, bekas. Nah, ini butuh sebuah pemulihan. Nah, kita lihat di dalam doa Bapa kami, Matius 6 ayat 11 sampai 12. Saya bacakan.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sorry, salah. Ayat 13 dan 14, ada satu ayat yang kurang, Astin. Iya. Ayat 14 dan 15, dan barang siapa tidak mengampuni, Bapamu di surga juga tidak akan mengampuni. Tetapi apabila Bapamu mengampuni, kamu juga harus mengampuni. Di sini ada 8 kata, 6 atau 8 ya? 6 kata mengampuni. Kalau kata yang diulang-ulang itu berarti adalah suatu perintah yang sangat penting. Di dalam kehidupan kita, hal yang sangat penting adalah mengampuni. Jadikan itu sebagai gaya hidup kerajaan. Gaya hidup orang Kristen harus mengampuni. Ya, harus mengampuni. Yesus saja juga ketika dia menjadi manusia, dia juga mengampuni. Lukas 23 ayat 34, Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Yesus pun ketika jadi manusia dia terluka, dia disakiti. Bahkan sebelum dia mengucapkan ini dia diadili, dia direndahkan, ya, dia mengalami bully, dia mengalami siksaan secara fisik. Semua sudah dilemparkan kepada Yesus. Tetapi Yesus berkata di akhir, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Nah, pengampunan bukan sebuah hal yang mudah. Itu harus dilatih. Itu harus dilatih. Itu menjadi gaya hidup kerajaan. Kalau saya tipenya sangat mudah mengampuni. Tetapi ada orang yang sangat sulit mengampuni. Berapa kali kita mengampuni? Matius 18 ayat 22, ayat sebelumnya, Petrus berkata, "Berapa kali guru kita harus mengampuni? 7 kali kah?" Ya, tetapi Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan 70 kali 7 kali." Kita tahu bahwa ini kita mengampuni itu tanpa batas. Tapi kalau orang dunia berkata kesabaran itu ada batasnya, makanya bisa terjadi sebuah perpisahan. Tetapi di dalam firman Tuhan, di dalam kerajaan, Tuhan berkata 77 kali 7 kali. Artinya bahwa kita mengampuni itu tanpa batas. Luka, lubang-lubang ini masih ada. Ketika mendengar suara keras kita tidak bisa. Karena kita sedang mengalami trauma masa kecil kita dengan kata-kata kasar. Mungkin kita tidak mudah percaya orang karena kita dibohongi, kita dikhianati, ya. Kemudian kita merasa takut karena kita ditinggalkan, diabaikan, tidak dianggap. Hati kita ini luka. Nah, ini tidak mudah, apalagi tadi Pak Arifin bilang lebih mudah kita mengampuni orang yang jauh, yang tidak terlihat. Tetapi sangat sulit ketika kita mengampuni orang yang dekat dengan kita, setiap hari kita lihat. Nah, seringkali yang melukai kita siapa? Orang yang jauh? Orang yang dekat. Bisa jadi teman sekamar kita. Ya, betul? Iya. Ya, semua pasti punya pengalaman ya. Saya juga punya pengalaman ya. Jadi 70 kali
7 kali Tuhan izinkan kita mengalami luka. Lukas 17 ayat 4. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Enak aja. Ya, ayat ini muncul di saya ketika saya membaca bacaan 1 tahun. 1 tahun yang ikut yang punya rock itu ya, Kingsword. Waktu saya baca ayat ini, pagi-pagi saya menemukan ayat ini. Ternyata terjadi sebuah kejadian. Ya, ada anak yang kita muridkan melakukan sebuah kesalahan. Kita mau marah ini, sudah diajar yang baik, sudah dinasehati, sudah ditolong, sudah di segala macam. Ternyata melakukan sebuah kesalahan. Tapi firman yang saya baca tadi muncul. Ketika 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Tidak jadi dah saya marah. Nah ini pelajaran. Tuhan, saya bertanya 7 kali berarti setiap hari kita harus mengampuni. Setiap hari kita harus memaafkan. Karena hari ada 7. Jadi setiap hari kita harus mengampuni. Ya. Tidak mudah karena biasanya orang-orang yang terdekat dengan kita pastilah yang paling dekat dengan saya suami. Nah pasti suami mengecewakan ya Pak suami. Saya juga mengecewakan dia. Jadi sama-sama. Tetapi rahasianya yang besar adalah apa? Mengampuni. Pengampunan. Pengampunan itu membebaskan kita dari sebuah luka tadi. Kita cabut. Ya Tuhan, aku mengampuni suamiku. Walaupun dia tidak berubah, tetapi itu sedang melepaskan sesuatu paku yang ada di dalam diri kita. Kita bisa bebas. Kita bisa enak tidur. Tapi kadang kita sulit untuk melepaskan pengampunan, mencabut paku itu karena terlalu dalam dan besar sampai ukurannya ya terlalu besar, itu akan sangat sulit ketika dicabut. Tapi itu belum tentu sembuh. Tetapi itu keputusan kita untuk berani melepaskan pengampunan. Itu adalah rahasia, kalau saya bilang rahasia di dalam berkeluarga, mengasihi dan mengampuni. Itu kuncinya untuk hubungan bisa baik. Bukan hanya suami istri, dengan saudara bersaudara, dengan mungkin juga kita diproses dengan kakak kita, kelompok kerajaan, dengan pegawai kita, rekan kerja kita, dengan langganan kita. Mungkin sudah baik, mau beli apa? Orangnya judes jawab, sudah bongkar-bongkar baju, tinggal gak jadi beli. Ya, sabar, biasa begitu ya Pak. Ya, nah itu adalah proses dan Tuhan mengizinkan kita mengalami rasa sakit atau terluka. Jadi jika Bapak Ibu semua saudara ketika engkau mengalami luka, berbahagialah. Ternyata Tuhan mengizinkan kita terluka atau rasa sakit itu ada di dalam diri kita. Saya mencatat di dalam Mazmur 119 ayat 71, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Ketika kita punya pengalaman buruk masa kecil, Tuhan berkata itu baik bagi kita. Ketika kita hari ini mengalami konflik dengan sahabat kita, dengan suami atau istri kita, dengan orang tua kita, dengan rekan kerja kita, Tuhan katakan itu baik. Ya, ketika saya merenungkan tertindas Tuhan, iya tertindas itu seperti kita mengalami tekanan, masalah, persoalan, terluka yang kita alami supaya apa? Aku belajar ketetapanmu. Kita diajar untuk sabar lewat
proses orang yang membuat kita tidak sabar. Kita diajar untuk bisa mengucap syukur. Kita ditempatkan di tengah-tengah orang yang membuat kita sulit untuk bersyukur, untuk kita mengalami omelan atau kita pusing dengan situasi yang ada. Nah, saya mengingat materi ini, ya, ini adalah kecerdasan manusia. Ya, kecerdasan manusia itu yang di sini saya tulis ada 5 ya. Intelijensi, emosional, spiritual, creativity, dan adversity. Ya, orang biasa mengenal dengan IQ, ya, IQ. Oh, anak ini cerdas, anak ini pintar. Itu IQ-nya mungkin 120 ke atas, ya, itu jenius, ya. Mungkin IQ-nya 111 sampai 120, termasuk ini tinggi. Atau mungkin anak ini sudah diajar, tidak tahu. Ternyata dia mempunyai intelijensi yang rendah, di bawah 70 sampai 80. Ya. Nah, ini kemampuan kecerdasan manusia. Tapi hari ini saya menekankan di bagian terakhir, yaitu adversity. Ya, kita coba. Adversity question. Ya, kecerdasan seseorang dalam menghadapi apa? Tantangan. Seperti mengatasi permasalahan dan kesanggupan untuk bertahan hidup. Ternyata ini sebuah kecerdasan. Ketika orang bisa bertahan hidup, mengalami masalah, ya. Dan berikutnya, IQ sering kali disebut sebagai daya juang seseorang dalam menghadapi masalah hidup. Pasti ada perbedaan generasi baby boomer, ya, itu generasi tahun 45 sampai tahun berapa ya, 60 sekian. Ya, seperti ibu saya itu baby boomer, ya. Itu akan beda dengan generasi saya, ya, generasi X. Dan generasi saya berbeda dengan generasi anak saya, generasi Z. Akan berbeda juga generasi anak yang alpha. Itu beda. Nah, seringkali ketika kita bercerita-cerita, oh, zaman dulu kalau saya sekolah, wah, keras. Mungkin Bapak Ibu mengalami ya, waktu zaman sekarang kalau guru marah, kita bisa ditempeleng, ya. Zaman dulu ini banyak rekan-rekan yang cerita karena pendidikannya sangat keras, zaman penjajahan, ya. Jadi kalau salah ada yang dilempar, ada yang dicubit, lempar penggaris, suruh berlutut, berjalan di tanah, segala macam. Ya, kalau saya di Jawa, di zaman saya tidak mengalami seperti itu, mungkin dipukul penggaris saja. Zaman sekarang apakah bisa? Oh, masuk penjara, ya kan? Justru guru yang dipukulin balik itu videonya. Wah, ya. Nah, hal ini sangat diperlukan bagi generasi sekarang. Daya juang seseorang dalam menghadapi masalah hidup. Ya, dalam menghadapi masalah hidup, kesulitan. Zaman sekarang semua serba ada. Saya punya anak 1, jadi fasilitasnya mungkin semua perhatiannya full. Kalau suruh dia mau jalan kaki, mau pulang jalan kaki mah jangan. Ya, padahal dulu kita sekolah jauh jalan kaki, orang tua enggak khawatir. Jalannya jauh. Saya dulu sekolahnya untuk jalan pintas itu menyeberangi sungai ya Ibu ya. Menyeberangi sungai, lewat kuburan, enggak ada takut-takutnya. Anak kita sekarang mau jalan pulang, wah orang tuanya khawatir. Nah, ternyata itu salah orang tua. Yang membuat, yang Pak Gembala pernah khotbah juga generasi stroberi. Bentukannya bagus dan cantik ya stroberi. Tetapi mudah lembek, mudah busuk, mudah hancur. Karena tidak ada daya juang yang kuat. Ya, daya juang yang dimaksud di sini adalah uji kesabaran dan ketenangan ketika menghadapi masalah. Seseorang dengan tingkat IQ yang baik mampu menghadapi persoalan hidup dengan sabar,
tenang, dan tidak terbawa emosi. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar di 5 Februari lalu di Sumbawa ada pria berusia 23 tahun, dia sudah berkeluarga. Apa yang dilakukan? Bunuh diri. Ya, mungkin dia tidak bekerja, dia mengalami sebuah tekanan karena tidak punya daya juang yang kuat. Mereka selesai sudah di bumi ini, sudah aman. Nah, itu generasi sekarang. Kita lihat ada banyak mahasiswa-mahasiswa yang tidak kuat dalam hidupnya. Dia memilih terjun dari lantai atas dan menjatuhkan diri. Bahkan anak pendeta sekalipun melakukan hal ini. Itu sangat miris. Kenapa? Daya juang. Makanya saya bilang, luka membawa nikmat. Itu apa? Ada maksud Tuhan ketika kita mengalami sebuah perasaan yang tidak enak, luka di dalam diri kita, tapi kita tidak boleh tinggal lama-lama di dalam luka itu. Tetapi bagaimana kita harus memulihkan luka itu. Nah, saya bersyukur boleh ada sampai saat ini juga melewati proses yang tidak mudah. Saya setelah lulus SMA, saya merasakan di keluarga yang penuh kasih, aman di dalam keluarga. Tapi setelah saya keluar dan mulai merantau dan kerja, disitulah awal proses Tuhan membentuk saya. Saya sempat bekerja sebelum sekolah teologi, bekerja 1 tahun. Iseng-iseng bekerja 1 tahun, tetapi disitulah diproses Tuhan. Berangkat jam 10 pagi sampai jam 9 malam, jauh itu. Naik angkotnya 2 kali angkot. Tapi saya mau keluar berhenti, tidak bisa, seolah-olah tidak bisa. Kayak Tuhan bilang, kamu tetap di sini. Proses. Kemudian saya mulai merantau lagi, sekolah Alkitab di Tawangmangu 4 tahun. Di asrama. Seluruh Indonesia ada teman saya di situ. Itu juga diproses Tuhan. Kalau di rumah aman-aman. Ya, makan tinggal makan, beres. Ibu saya penuh kasih sayang. Bapak saya suka ngajak bicara anaknya, selalu menyediakan waktu. Tetapi Tuhan mengizinkan saya keluar dari zona nyaman. Ketika sudah dilepas, proses itu terjadi. Disitulah mau tidak mau daya juang kita harus kuat. Bertemu dengan orang-orang, mengalami proses sampai selesai kuliah merantau dan pelayanan di luar kota di Kalimantan Barat. Kemudian ke desa-desa dan berlabuhlah saya di Sumbawa ini. Apakah mudah di Sumbawa? Oh, tentu tidak. Oh, tentu tidak. Prosesnya juga tidak berhenti. Sebelum ketemu dia. Itu juga prosesnya habis-habisan. Tetapi kita punya daya juang. Nah, ini yang harus dimiliki oleh generasi sekarang. Generasi yang tidak boleh menyerah dengan keadaan. Kesulitan yang kita hadapi harus kita kuat ini. Uji kesabaran dan ketenangan. Ketika orang masih terluka, ada banyak paku yang menancap. Ketika digesek, orang lain akan terluka. Kita mudah tersinggung, kita mudah sakit hati, kita mudah marah, kita meledak. Karena problem kita ini belum diselesaikan. Ya. Bagaimana cara, ya ini. Oh. Orang yang memiliki kecerdasan IQ bagus akan belajar dari masalah-masalah yang telah dihadapinya sebagai pembelajaran untuk hidup lebih baik ke depannya. Setiap kita pasti punya sebuah kesalahan. Kita pernah terluka, tetapi kita mau belajar dari masalah-masalah yang kita hadapi. Ketika kita konflik dengan seseorang, bagaimana kita cara mengatasinya. Ketika kita sedang mengalami problem, kita harus bisa menghadapinya.
Dulu masih saya full timer sebelum ada sekolah. Orang tidak mau tahu apa masalah kita harus tetap berdiri. Waktu itu saya menghadapi sebuah masalah, tapi harus pimpin pujian. Apakah saya bilang harus, tolong jangan aku pimpin pujian, saya lagi ada masalah tolong tukar. Tidak, kita harus cerdas bagaimana ketika saya menghadapi masalah yang berat, saya tetap kuat. Karena kekuatan yang datang dari Tuhan tetap memimpin pujian. Disitulah kuasa Tuhan nyata. Ya. Nah, faktor penentu ketangguhan, yang pertama itu penting apa? Teladan orang tua. Tidak mudah menjadi orang tua, saudara. Tidak mudah jadi orang tua, harus menjadi teladan. Hari-hari anak kita melihat kita ketika ada masalah konflik, bertengkar dengan suami istri, anak di depan kita. Bagaimana anak melihat hal itu? Pasti terluka. Nah, bagaimana seseorang menyelesaikan konflik, orang tua menyelesaikan konflik, itu dilihat oleh anak. Ketika anak melihat kita bertengkar, bahkan terjadi pemukulan, terjadi hal-hal yang tidak menginginkan, anak menjadi menarik diri, ya, menjadi mudah putus asa. Tetapi ketika teladan orang tua menunjukkan bagaimana cara menyelesaikan masalah, anak akan mencontoh itu. Dia akan menjadi pribadi yang tangguh dan kuat. Yang kedua, hubungan anak dan orang tua, bonding. Ya. Tidak mudah anak bisa bonding dengan orang tua. Apalagi sekarang mereka pegangannya ini, ya, handphone. Jadi dia lebih banyak curhat di handphone daripada ke orang tuanya. Nah, penting sekali membangun keluarga. Kemarin para ayah sudah terjadi sesuatu yang luar biasa ya. Para laki-laki yang sudah ikut seminar pria Bethel, saya promosikan akan ada lagi ya Pak ya. Akan ada lagi. Jadi wajib semua pria-pria, wajib hukumnya harus ikut. Tujuannya apa? Ini sangat luar biasa sekali karena mempengaruhi generasi kita. Nah, bagaimana caranya supaya kita sembuh total dari luka? Kita baca sama-sama 2, 3. Penyerahan diri total kepada Tuhan setiap hari. Kuncinya bukan tunggu mood saya mau berdoa. Tetapi ini setiap hari. Akui luka-luka itu. Tuhan, aku jengkel sama itu terus yang menyakiti saya. Akui di hadapannya ketika kita berdua dengan Tuhan. Dia bikin masalah, dia membuat saya terluka. Ampuni, akui. Yang kedua, sebut nama orang itu. Tuhan, ampuni Oscar ini Tuhan setiap hari. Ya, hanya dia ya. Ampuni dia Tuhan. Ya, setiap hari ketika jengkel itu sedang mencabut. Nah, ketika kita menangis, luka itu sedang diobati. Ya, saya waktu potong ini, karena ini bukan ahlinya ya, ahlinya kan tim kreatif. Langsung kepotong tangannya ya, langsung zret begitu ya, karena tajam. Nah, luka itu ya harus segera disembuhkan, diakui. Apa yang saudara alami itu akui. Kalau kita, karena saya sudah mengalami juga, kalau kita lagi tidak suka dengan orang, mau ketemu mukanya saja, itu tadi sampai semangat enak gitu ya. Maunya kita balik kanan. Kalau suami istri balik-balikan. Ya. Nah, jadi tidak mau. Nah, akui itu walaupun tidak mudah. Yang pakunya masuk ke dalam sekali itu tidak bisa langsung sembuh. Jadi kita ucapkan terus, akui terus ya. Luka itu belum selesai cerita tadi ya, langsung kita kasih obat merah. Kalau luka ini gampang sehari sembuh. Tetapi kalau misalnya kita jatuh luka yang jatuh dari motor, kita kasih obat merah belum tentu langsung sembuh. Butuh waktu dan itu sangat perih ya. Akui, sebut namanya, ungkapkan itu setiap hari hukumnya.
sampai kita mengalami kelegaan, sampai kita mengalami kelegaan, sampai kita tadi enek jadi nikmat gitu ya. Saya pernah mendoakan seseorang pada waktu saya masih kuliah, dia tidak suka dengan saya tetap baik sama dia, tetap memberkati, lama-lama menjadi akrab. Nah, itu efek doa, efek penyerahan diri total kepada Tuhan. Nah, bagaimana Bapak Ibu semua? Siap kita? Ini seumur hidup. Seumur hidup. Hukumnya seumur hidup. Sampai hari ini saya tetap belajar untuk mengampuni. Jangan sampai ada yang tertinggal. Setiap hari kalau tidak pernah penyerahan total, numpuk itu. Nah, jadi sampah, jadi penyakit. Dan penyakitnya macam-macam. Dokter bilang, enggak ada penyakitnya ini. Kok enggak ada penyakit tapi kok pusing-pusing ya. Nah, enggak bisa tidur dan sebagainya. Minum obat tidur dan lain-lain. Akhirnya bisa ke mana-mana. Rahasianya cuma satu, penyerahan diri total. Akui, jujur, cari orang yang bisa dipercaya. Ya, kalau sekarang bukan sebuah hal yang tabu kita pergi psikiatri ya, bukan sebuah hal itu kewajiban. Karena apa? Kita tidak bisa hanya tengking-tengking saja, tidak bisa. Tetapi kita membutuhkan seseorang untuk bisa mendengar kita. Jangan dijawab kalau teman curhat ya. Begitu ya. Apalagi para pria yang lemah pendengarannya, saja gitu ya. Oke, terakhir kita akan menyaksikan ada film singkat. Mungkin sudah pernah melihat ya, tapi coba kita perhatikan ini. Orang-orang sekitar anak ini retak semua. Retak artinya terluka. Diketawain, digosipin, dibully. Terluka dia. Dia ingin sebuah hadiah. Dia hanya ingin memegang saja. Hei. Dia sampai pulang di rumah. Papa mamanya sibuk. Dia ingin menunjukkan gambarnya, tetapi tidak ada respon. Karena mereka sedang terluka. Dia bertemu biker. Siapa dia? Dia menemukan kasih Yesus. Dia mengalami pengampunan. Dia mengalami kasih yang tanpa batas. Dan dia mendatangi orang tuanya mengampuni. Hati yang terluka bisa disembuhkan oleh Yesus. Orang yang terluka akan melukai orang lain.
Tetapi orang yang mengampuni, dia bisa menyembuhkan orang lain. Mari kita datang kepada Tuhan, akui apapun kondisi hati kita, ingat kasih-Nya yang menyembuhkanku, yang memulihkanku. Mari saya undang bangkit berdiri. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus, bagiku ingat bilur-Nya, ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku, ingat salib-Nya yang selapus aku. Kasih Yesus, oh, kasih Yesus, baginya kasih-Nya, ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, oh, kasih Yesus, bagiku ingat bilur-Nya, oh, katakan bilur-Nya yang sembuhkan lukaku, ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, bagiku. Mari periksa hati kita. Jika ada luka yang dalam, jika ada hal-hal yang masih terluka di dalam hati kita, datang kepadanya. Bilur-Nya yang menyembuhkan, bilur-Nya yang mengangkat luka-luka kita. Yesus, hanya kasih-Mu, hanya Engkau Tuhan, hanya karena anugerah-Mu.
sembuhkan kami, Engkau pulihkan hati kami. Memulihkan kami, Kau yang memampukan kami, bukan karena kuat gagah kami, tapi karena kasih-Mu yang besar. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu Tuhan, kami sadar bagaimana susahnya untuk kami bisa mengampuni Tuhan. Terutama pada orang-orang yang sudah menyakiti kami. Bahkan kami juga tidak mau untuk menyalahkan orang lain Tuhan. Sebenarnya sakit hati yang kami derita. Kami tahu itu dari dalam diri kami Tuhan. Dan begitu susahnya untuk kami bisa menerima keadaan ini. Tapi kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang dahsyat. Engkau mengasihi kami Tuhan. Kalau pada hari ini Tuhan, pada hari ini kami mengingat Tuhan akan kasih-Mu pada saat Engkau datang kepada murid-murid-Mu dan mengatakan, ingatlah akan aku, ingatlah akan aku. Kemudian Yesus mengambil roti dan memecah-mecahkan dan mengatakan bahwa inilah tubuhku yang kupersembahkan bagi kamu. Percayakah Bapak Ibu Saudara bahwa hosti yang kita angkat tinggi di atas kepala kita ini adalah tubuh Kristus? Makanlah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kemudian Yesus mengambil cawan dan Ia berkata kepada murid-muridnya, inilah darahku yang tercurah bagi kamu. Darah yang akan melayakkan kita dan memampukan kita untuk kembali terhubung dengan Bapa. Percayakah Bapak Ibu Saudara bahwa anggur yang kita angkat tinggi di atas kepala kita ini adalah darah Kristus? Minumlah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, terima kasih buat persekutuan yang indah ini Tuhan, yang memampukan kami Tuhan secara manusia yang lemah ini untuk dapat mengampuni. Sebab kami tahu Tuhan, kasih yang kami alami ini adalah kasih yang Tuhan berikan kepada kami. Seperti Engkau mengampuni kami pun akan belajar dan kami akan mampu untuk melakukannya Tuhan. Sekali lagi bukan dengan kekuatan kami, tetapi dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami bersyukur. Biar kami terus belajar untuk bisa mengampuni tanpa syarat Tuhan.
70 kali 7 kali. Tidak ada tanda lagi kali berapa di belakang, berarti tanpa syarat. Biarlah kami terus tiap hari Tuhan mengampuni orang yang melukai hati kami, memperkatakan namanya untuk supaya kami bisa melepaskan semua luka-luka, bisa disembuhkan oleh darah Yesus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dengan perjamuan kudus tubuh dan darah-Mu Tuhan yang Kau berikan kepada kami untuk menebus dosa-dosa kami, untuk menyembuhkan luka-luka kami Tuhan. Kami bersyukur Engkau semua melengkapi semuanya Tuhan, agar kami nanti suatu ketika akan menjadi sempurna seperti Engkau. Pada saat kami bisa mengampuni diri kami sendiri, kami bisa mengampuni orang lain, maka semua kasih-Mu Kau curahkan atas kami, dan kami bisa mengasihi orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami terus mau belajar untuk tidak sampai menyalibkan Engkau untuk kedua kalinya Tuhan. Tapi kami mau terus Tuhan belajar dengan keteladanan-Mu di dalam nama Yesus. Dan saat ini kami berdoa untuk Indonesia Tuhan. Kami serahkan Indonesia ke dalam tangan-Mu. Walaupun ada tangan-tangan orang-orang yang mau mencoba memporak-porandakan Indonesia, tapi dengan kami setiap hari berdoa untuk bangsa dan negara kami, kami tahu Tuhan Engkau memperhitungkan doa-doa kami. Engkau turun tangan atas Indonesia, genapi semua apa yang menjadi rancangan-Mu atas Indonesia. Indonesia makmur, Indonesia menjadi Indonesia emas di tahun-tahun 45 Tuhan. Itu terjadi di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan kuasa-Mu bekerja. Engkau berikan hikmat kepada Bapak Presiden dan Wakil Presiden dan seluruh jajarannya, agar mereka Tuhan diberikan hikmat di dalam memutuskan segala sesuatunya di dalam nama Yesus. Dan kami percaya Tuhan dengan kebijakan-kebijakan yang Dia berikan, mereka tetapkan, itu semua dari Engkau sendiri Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk Sumbawa, NTB Tuhan. Biarlah para gubernur dan wakil gubernur, Bapak Bupati dan wakil bupati yang terpilih Tuhan, mereka memerintah dengan adil dan bijaksana. Di tanggal 20 Februari nanti ditetapkan mereka, dan mereka akan kembali ke daerah masing-masing. Dan semua Bapak Bupati dan juga gubernur serta wali kota yang ditetapkan, mereka akan memerintah dengan adil dan bijaksana, dan roh takut akan Tuhan menguasai mereka. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk Sumbawa Tuhan. Sumbawa penuh kemuliaan Tuhan. Kami memberkati Sumbawa. Biarlah Sumbawa terjadi revival Tuhan. Kebangunan rohani terjadi di mana-mana. Lewat kebenaran firman-Mu yang disampaikan oleh anak-anak-Mu Tuhan. Lewat mimpi, lewat penglihatan Tuhan. Kami percaya akan ada suatu waktu Engkau memulihkan Sumbawa. Engkau membuat Tuhan Sumbawa sungguh-sungguh berbalik kepada Tuhan Yesus sendiri. Terima kasih Tuhan, rawatan-Mu terjadi di pasar-pasar, di pantai-pantai, di toko-toko, di mal-mal Tuhan. Di dalam nama Yesus, demikian juga Tuhan di sekolah-sekolah, di kantor-kantor di mana anak-anak Tuhan bekerja. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dalam nama Yesus. Dan saatnya kami akan memberikan persembahan misi Tuhan. Kami tidak mau kami sendiri yang selamat. Biarlah dengan keuangan kami, dengan doa kami, dan juga orang-orang yang pergi memberitakan firman-Mu, mereka akan memberitakan firman-Mu dengan otoritas yang dari Engkau, sehingga banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Dengan keuangan kami, dana kami yang kami berikan, maka kami bisa mensupport mereka untuk perjalanan mereka, misi mereka Tuhan, di dalam nama Yesus. Demikian juga kami memberikan persembahan umum. Kami mengasihi Engkau Tuhan. Karena itu kami memberi dengan sukacita di hati. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
acara seminar remaja. Jadi diadakan hari Sabtu kemarin. Kami rindu anak-anak Tuhan dari remaja, mereka mengalami Tuhan. Yang hadir sekitar 120 anak dari berbagai gereja. Kami berharap kalau nanti kami buat lagi, tolong Bapak Ibu Saudara bisa kirim anak-anak remajanya. Shalom warga kerajaan, kembali lagi di Rock News minggu ini. Ibadah Raya Minggu 23 Februari 2025 akan dilaksanakan di Aula Quick Chicken Zubento. Ibadah akan dimulai jam 8 pagi. Kita akan diberkati melalui hambanya Ibu Linda Kusumawati. Semua berdoa dilaksanakan setiap hari Rabu jam 6 sore di tempat Ibu Linda, Jalan Kerangka Baja. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk ikut bergabung bersama dalam keluarga kerajaan Allah. Mengenai waktu dan tempat, silakan menghubungi GKK yang tertera. Bagi yang belum bergabung, mari ikut bergabung. Kita akan mendapat kesatuan hati, tumbuh bersama dan menangkan jiwa. Doa puasa dilaksanakan setiap hari Sabtu jam 5:30 pagi di tempat Ibu Linda, Jalan Kerangka Baja. Ibadah Rocky dilaksanakan setiap hari Minggu jam 11 WITA di Aula Tunas Daud. Bagi Bapak Ibu jemaat sekalian yang ingin memberikan persembahan melalui transfer, silakan melakukan transfer ke nomor rekening di bawah ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe YouTube channel kami, Rock Sumbawa. Dan ikuti kami di sosial media Facebook dan Instagram @rocksumbawa. Demikian Rock News untuk minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ya, apa merasakan hadirat Tuhan hari ini? Amin. Yes, saya mengundang untuk jemaat semua bangkit berdiri. Sebelum pulang kita akan nyanyikan satu lagu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi
Kekasih-kekasih Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat daripada Bapa, Putra, dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberikan kita telinga seorang murid. Apapun boleh terjadi dalam kehidupan kita, tetapi asal kita tahu bahwa apa yang menjadi rencana Tuhan dalam kehidupan kita dan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, maka kita akan terus bertumbuh. Tuhan juga memberikan kepada kita kerelaan di dalam hati kita, supaya kita dapat menerima semua orang dan mengampuni mereka yang bersalah kepada kita. Dan dengan tulus memberi, memberkati mereka. Tuhan juga memberikan kita lidah seorang murid, sehingga dari hati kita yang murni, tidak ada kata-kata kutuk yang keluar, tetapi kata-kata berkat. Sehingga hidup kita menjadi berkat dimanapun kita berada. Di keluarga kita, di pendidikan kita, di pekerjaan, di masyarakat, dimanapun Tuhan tempatkan kita. Terimalah semuanya itu dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagi Bapak Ibu yang percaya menerimanya, katakan, Tuhan Yesus memberkati kita semua.